Shalom, teman-teman sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan. Dikisahkan di sebuah kepulauan Pasifik, seorang misionaris dikagetkan dengan kedatangan seorang perempuan yang masuk ke dalam gubuknya sambil membawa sejumlah pasir di tangannya yang masih basah oleh air laut. Perempuan tersebut bertanya kepada misionaris tersebut, "Tahukah engkau apa ini?" Misionaris tersebut menjawab, "Sepertinya itu pasir." Perempuan tersebut lalu bertanya kembali kepada misionaris itu dengan berkata, "Tahukah engkau mengapa saya membawa ini?" Misionaris tersebut sambil menggelengkan kepala menjawab, "Tidak, saya tidak tahu kenapa." Perempuan tersebut lalu menjelaskan, "Pasir ini menggambarkan banyaknya dosa saya. Dosa saya begitu banyak, sampai saya tidak tahu apakah saya masih bisa diampuni oleh Tuhan atau tidak." Setelah diam sebentar, misionaris tersebut lalu menjawab, "Engkau mengambil pasir itu dari pantai, bukan? Kalau begitu, kembalikanlah ke sana, buatlah sebuah gundukan pasir, lalu duduk dan lihatlah bagaimana ombak perlahan-lahan menyapu gundukan tersebut sampai habis. Demikianlah cara kerja pengampunan Tuhan. Kasih Tuhan begitu luas seperti lautan. Menyesallah sungguh-sungguh, dan Ia akan mengampuni engkau." Sahabat yang dikasihi Tuhan, dalam Injil Lukas bab 15 ada kisah yang begitu familiar, mungkin kita sudah kenal sama-sama, tapi begitu luar biasa, yaitu perikop anak yang hilang. Dikisahkan di sana seorang anak yang durhaka meminta kepada ayahnya untuk dibagikan hartanya, padahal ayahnya masih sehat dan masih hidup. Hal ini menggambarkan bagaimana manusia memilih dosa dibanding Allah dan memilih untuk menjauhkan diri dari Allah karena dosa. Kesenangan yang kita dapat dari dosa adalah hal yang sementara dan semu, tidaklah kekal. Itulah kenapa digambarkan ketika kelaparan melanda negeri di mana anak itu tinggal, ia akhirnya harus kelaparan dan akhirnya hidup dengan menjadi penjaga babi. Babi yang waktu itu dianggap binatang haram, menggambarkan bagaimana kehidupan manusia yang terpuruk jatuh di dalam lumpur dosa. Yang menarik adalah ketika si anak akhirnya berpaling untuk menyesali dosa-dosanya dan ingin pulang, si ayah melihat anak tersebut dari jauh dan bisa mengenalinya. Saudara-saudara bisa bayangkan, teman-teman bisa bayangkan, bagaimana mungkin kita dapat mengenali orang yang sudah lama pergi dari jauh. Bahkan orang itu mungkin sudah kurus, bajunya mungkin sudah compang-camping, rambutnya mungkin tidak seperti dulu lagi yang rapi, mungkin sudah berantakan, mungkin sudah pakai brewok, jenggot, dan sebagainya, karena tidak terawat sama sekali. Tetapi menariknya, si ayah tersebut bisa mengenali anaknya bahkan dari jauh. Dia berlari, dan alih-alih memberikan hukuman sebagai ganjaran atas kesalahannya, si ayah malah memberikan jubah, malah memberikan cincin, malah memberikan alas kaki. Jubah menggambarkan status kita, martabat kita dipulihkan. Cincin yang dulu dipakai sebagai alat untuk tanda tangan menggambarkan status kita sebagai anak si bapa tersebut dipulihkan kembali. Alas kaki menggambarkan kita tidak boleh lagi menjadi budak, karena zaman dulu budak atau hamba tidak diperkenankan memakai alas kaki. Itu artinya kita diangkat dan kita tidak dianggap lagi, kita tidak diperbolehkan lagi menjadi hamba dari dosa. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, hanya hati Yesus yang mengenal kedalaman hati Bapa dapat menggambarkan begitu indahnya dengan begitu sederhana pengalaman tersebut. Katekismus Gereja Katolik nomor 1439. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, beberapa tahun yang lalu saya pernah mengalami hal ini. Saya dipulihkan dalam sebuah retret
hubungan saya dengan Tuhan dipulihkan, hubungan dengan keluarga saya dipulihkan. Hingga beberapa bulan kemudian saya galau. Kenapa? Karena saya bertanya-tanya sama Tuhan. Tuhan, saya salah sama Engkau. Saya begitu berdosa kepadamu. Mana hukuman saya? Saya minta hukuman saya, teman-teman. Sampai akhirnya seorang teman mengatakan kepada saya, Ndra, Tuhanmu tidak seperti itu. Tuhan kita tidak seperti itu. Dia Allah yang maha baik dan dia memulihkan segala sesuatunya dengan begitu luar biasa. Dan iya benar teman-teman. 5 bulan kemudian dari saya diberitahu oleh teman saya tersebut, saya diberikan kesempatan melayani Tuhan lewat sebuah retret dan melayani di paroki tempat saya berada saat ini. Dengan penjelasan anaknya, perikop anak yang hilang saat ini, Tuhan ingin mengajak, jika engkau ada saat ini berada dalam sebuah kondisi di mana saya merasa saya tidak layak. Saya tidak layak karena saya telah berdosa kepada Tuhan. Karena kesalahan yang apapun yang kau lakukan, apapun yang kau lakukan, Tuhan ingin engkau datang kepadanya saat ini dan mohon ampun. Hanya itu aja. Penyesalah dengan sungguh-sungguh dan datang kepada Tuhan. Hanya itu saja. Dan lihat. Dan setelah itu kau lihat sendiri. Rasakan sendiri. Bagaimana kasih Tuhan memelukmu. Bagaimana kasih Tuhan mengampuni. Datang ke sakramen Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Dan luar biasa. Tuhan kita sungguh baik. Ada karakter ketiga. Lagi satu. Yaitu karakter anak yang sulung. Anak yang sulung menggambarkan orang Farisi yang waktu itu merasa iri hati. Mereka merasa tidak senang karena orang-orang berdosa datang dan berkumpul mendengarkan pengajaran Yesus saat itu. Bisa jadi kita menjadi seperti orang Farisi ini saat kita melihat bahwa ada orang berdosa, harusnya dia dapat hukuman terlebih dahulu. Dia salah sama saya. Seharusnya dia dapat hukuman terlebih dahulu, baru saya mau mengampuninya. Nah, itu kita sudah seperti orang Farisi, kita sudah seperti anak sulung, kita tidak mau berbahagia bersama Bapa ketika orang itu mau bertobat dan minta ampun kepada kita, minta maaf kepada kita. Kita juga mungkin menjadi seperti orang Farisi itu ketika kita merasa iri melihat orang yang merasa melihat orang dipulihkan dan mengalami pemulihan yang lebih besar daripada kita. Kita bisa menjadi seperti itu. Dan hari ini Tuhan sekaligus ingin mengajak kita untuk ayo ikut berbahagia bersama aku. Karena satu orang, adikmu telah kembali, saudaramu telah kembali. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, Allah begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Maka marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa dalam surga, terima kasih atas berkat, atas kasih dan pengampunan-Mu dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan di bulan yang penuh kasih, mengasihi sesama kami dan memberikan pengampunan yang terbaik yang kami bisa. Karena Engkau Tuhan telah lebih dahulu mengasihi kami. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam penuh cinta. Tuhan memberkati. Amin.